Ketika berbicara tentang keberagaman, kita paham betul bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Di antara banyak perbedaan itu, salah satunya terdapat perbedaan agama. Mari kita bahas bersama. Tahukah kamu bahwa masyarakat Indonesia memiliki agama yang beragam? Hayo, masih ingatkah ada berapa agama yang ada di Indonesia? Tentu, sebagian besar di antara kita pasti akan menjawab 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu yang sudah mendapat pengakuan konstitusional di Indonesia. Tahu nggak sih kalian, selain 6 agama tersebut, terdapat aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kemendikbudristek mencatat ada sekitar 12 juta penghayat kepercayaan di Indonesia dan jumlah itu terbagi menjadi 2, yaitu penghayat murni, yaitu mereka yang tidak meyakini satu agama apapun yang diakui pemerintah. Dan ada pula penghayat beragama, yaitu pemeluk agama resmi tetapi juga mengaku atau mengikuti aliran kepercayaan tertentu. Nah, setidaknya ada 188 pengurus pusat aliran kepercayaan di Indonesia dengan lebih dari 1.000 pengurus cabang di berbagai wilayah di Nusantara. Nah, dari jumlah itu, sekitar 27 aliran mengalami kevakuman karena pendirinya telah meninggal dunia. Pemerintah mencatat ada 2.037 penghayat kepercayaan yang kini sedang belajar mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga jenjang perguruan tinggi. Tunggu dulu. Mungkin di antara kita masih banyak yang belum tahu bahwa aliran penghayat kepercayaan juga diakui hak konstitusionalnya di Indonesia. Sejak dikabulkannya putusan final dari Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU/EKVI/2016 yang menyatakan kata agama dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Nah, keputusan itu memberikan konsekuensi nih. Konsekuensinya itu mengamanatkan agar kolom agama atau keyakinan bagi para penganut kepercayaan di Indonesia tetap dicantumkan dalam identitas kependudukan, baik itu dalam kartu keluarga maupun dalam kartu tanda penduduk atau KTP. Sama halnya pelakuannya dengan para pemeluk agama yang nama agama tadi yang sebelumnya telah diakui secara konstitusional di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para penganut penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama sebagai rakyat Indonesia dalam hak-hak konstitusional sesuai dengan UUD NRI 1945 mengenai memeluk agama dan kepercayaan, juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, melahirkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak dalam pemerintahan, dan hak perempuan dan hak anak. Jadi, secara umum mereka memiliki perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi apapun karena penghayat kepercayaan telah diakui di Indonesia.